Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Perkenalkan, nama saya Fika Salsabila Madani dan rekan saya. Dan saya Alifa Nurlaili. Di sini kami akan mempraktikkan berdiskusi tanya jawab tentang mata kuliah Talim Muta'alim bertema kasih sayang dan nasihat dalam pasal 9 dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Hashim Fanirin, SPDI MAPD. Maka dari itu jangan lupa untuk komen dan sarannya di dalam kolom komentar di bawah ini ya. Dan selamat menyaksikan. Bagaimana menurut Saudari Vika tentang kasih sayang? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Kasih sayang itu secara umum adalah sebuah tindakan kita kepada orang lain yang menunjukkan bahwa kita itu peduli dengannya. Namun dalam pasal ini kasih sayang hendaknya memiliki ilmu dan juga mau menerima apapun bentuk kasih sayang dalam hal kebaikan. Kasih sayang ditunjukkan kepada siapa saja? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua ini akan saya jawab. Kasih sayang itu dapat ditunjukkan kepada semua makhluk hidup. Namun kita sebagai pendidik memberikan kasih sayang kepada murid untuk menjadikan salah satu contoh, menjadikan mereka anak-anak yang berakhlakul karimah. Dalam mengajarkan mereka juga kita memberikan suatu kasih sayang di dalamnya. Apa saja manfaat dari kasih sayang? Ya, baik. Manfaat kasih sayang itu untuk diri kita itu sangat banyak ya. Salah satu manfaatnya itu kita dapat merasakan kebahagiaan, dapat merasa aman dan nyaman, mampu membangun pribadi yang lebih peduli dan penyayang, serta menghindarkan atau menjauhkan diri kita dari permusuhan dan prasangka buruk. Bagaimana dengan nasihat menurut Anda? Ya, terima kasih. Nasihat menurut saya adalah sebuah teguran atau petunjuk yang baik dan memberikan manfaat yang baik juga untuk diri kita sendiri. Ya, manfaat dari nasihat itu dapat menumbuhkan ke dalam diri kita agar tekun dan rajin. Bisa juga membuat rasa tanggung jawab atau menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada diri kita dan menumbuhkan atau membuat erat persaudaraan dan menghindari dari perselisihan ataupun permusuhan. Contoh seperti apa nasihat yang ditunjukkan kepada murid? Ya, contoh menasihati murid bisa dilihat dari kisah Sadrul Ajal Aimah kepada kedua putranya. Putranya mengeluh jika di siang hari minat belajarnya menurun, tidak semangat dan jenuh. Kemudian ayahnya memberi nasihat dengan penuh kasih sayang. Dan berkat itu kedua putranya menjadi ahli fikih terkemuka pada masa itu. Dalam Islam, permusuhan diperbolehkan atau tidak? Jelaskan. Di dalam Islam, permusuhan itu tidak diperbolehkan. Karena permusuhan itu dapat menyia-nyiakan waktu kita. Dan orang-orang menyia-nyiakan waktu adalah orang-orang bodoh. Mengapa? Karena orang yang berbuat jelek dan berbuat buruk kepada kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi, untuk itu kita sibukkan diri kita ke dalam hal kebaikan dan mengalahkan musuh kita dengan bersabar. Maka kita tidak dapat menyia-nyiakan waktu kita. Karena menyia-nyiakan waktu itu sama saja dengan mencela-cela aibmu sendiri. Bagaimana menghindari dari prasangka buruk? Ya, berprasangka buruk itu dapat menyebabkan sebuah permusuhan. Jadi cara menghindarinya adalah berprasangka baik kepada orang lain, karena orang yang berprasangka buruk akan berbalik kepada dirinya sendiri.
Apa setiap orang wajib bertanggung jawab jika berbuat? Ya, semua orang harus bertanggung jawab karena dalam hal perbuatan kita harus mempertanggungjawabkan itu semua. Dan kita tidak tahu bahwa perkataan kita atau perilaku kita dapat menyakiti hati dan perasaan orang tersebut dan membuat diri kita merasa berdosa karena perbuatan kita yang menyakiti orang lain. Jadi kita wajib untuk bertanggung jawab. Menurut Anda, manfaat seperti apa yang bisa dipetik dari tanggung jawab? Manfaat tanggung jawab itu sangat banyak ya, tapi dapat disimpulkan oleh saya, manfaat dari tanggung jawab itu dapat membuat kita lebih dihargai orang lain, lebih dipercaya oleh orang lain, dan pastinya akan membuat banyak kebaikan kepada diri kita sendiri. Ya, pertanyaan pertama untuk saudari Alifah adalah, apa yang kamu ketahui tentang kasih sayang? Kasih sayang merupakan bentuk perasaan yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, sehingga kasih sayang sudah tertanam di dalam diri masing-masing individu sejak ia lahir. Pertanyaan kedua, hal apa aja sih yang dapat diartikan sebagai kasih sayang itu? Kasih sayang diartikan sebagai cerminan menghormati, mengasihi, peduli, dan berempati kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan ketiga, apakah kasih sayang sangat penting untuk kita semua? Penting karena kasih sayang bentuk dari memberi rasa aman, kepandaian, menciptakan kehidupan di dunia agar selalu diliputi ketentraman. Pertanyaan keempat, dalam bentuk nasihat yang baik itu seperti apa? Bentuk nasihat yang baik itu di mana memiliki niat yang tulus dan ikhlas sebelum memberikan nasihat. Dari segi etika berbicara dengan niat tulus dan ikhlas. Kemudian dengan menyampaikan nasihat dengan kata-kata yang baik, memiliki ilmu dan tabayun. Dengan memiliki ilmu atau materi yang kita kuasai untuk disampaikan dan memberi nasihat pada seseorang. Tidak melakukan tohrisi sesama muslim, tidak memaksa nasihat harus diterima, dan tidak menasehati di depan umum. Karena dengan menasehati di depan umum, orang yang dinasehati akan tersinggung dan merasa dipermalukan dengan orang-orang. Pertanyaan kelima, dalam hal apa saja kita harus menerima sebuah nasihat? Dalam hal menerima sebuah nasihat itu seperti aktivitas. Dalam hal mengendarai harus berhati-hati, dalam mengajar harus cermat, dalam belajar harus rajin, dalam makan harus menjaga pola makan, jangan kekenyangan, dan juga harus pandai menjaga kesehatan. Pertanyaan keenam, menurut Alifah, apakah nasihat ada hubungannya dengan kasih sayang? Coba jelaskan. Ada, karena sayang, biar yang dinasihati selamat. Karena itu bentuk rasa kemanusiaan, persaudaraan antara manusia dan sesama muslim. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara kita menyikapi manusia yang selalu berperilaku buruk? Dengan cara menasehati atas perilaku yang tidak baik. Jika tidak bisa dinasehati, maka menjaga jarak dengan orang yang bersikap buruk. Pertanyaan ke-8, apa contoh orang yang selalu membuat permusuhan? Contohnya, orang tersebut melakukan perbuatan kejahatan seperti memfitnah atau kebohongan, penyiksaan fisik, dan pembunuhan. Pertanyaan ke-9, jelaskan bagaimana perilaku kasih sayang. Saling menolong antar sesama, saling menolong antar saudara, teman, karena itu semua bentuk dari sebuah perilaku kasih sayang. Pertanyaan ke-10, dan pertanyaan terakhir itu, bagaimana menurut Alifah
apakah kita perlu untuk memiliki kasih sayang dan menerima nasihat? Coba untuk dijelaskan ya. Perlu, karena kasih sayang dan nasihat merupakan sikap baik yang dimiliki di diri setiap orang. Dengan adanya kasih sayang dan nasihat itu bagian dari akhlak dan sikap sesama manusia. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika ada kritik dan saran, mohon ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.